investor harus mengerti betul apa yang dia masuk ini, koin ini kegunaannya apa. Resiko terbesar dalam investasi itu kalau kalian masuk tapi kalian nggak mengerti apa yang diinvestasikan. Kalau kita ngomong masih menjadi perdebatan 50-50 apakah 4-year cycle ini ada kok. Kalau saya ngomong dengan para OG crypto, mereka percaya dengan 4-year cycle. Kenapa? Karena mereka udah makan 3 kali bear market. Jadi mereka selalu waspada. Yang menarik adalah dari cycle sebelumnya. Kalau di tahun 2021 ketika ada bull cycle, ketika harga Bitcoin naik, pergerakan aktivitas sosmed dan Google Search mengenai Bitcoin dan kripto itu ikutan naik. I see, yes. Tapi di cycle ini, ketika harga Bitcoin naik, search Bitcoin, kemudian pergerakan aktivitas sosmed itu lempeng, lurus gini. Tapi harganya tetap naik. Artinya apa? Retail udah nggak berpengaruh lagi. Ini semua kenaikan harga, penurunan harga, sekarang dominasinya udah dipegang institusi. Kalau kita bicara Bitcoin ya, bukan altcoin. Bitcoin pasca halving 2024, harapan besar sempat tercipta. Tapi kini, grafik justru bicara sebaliknya. Di tengah derasnya arus dana institusional lewat ETF Bitcoin Spot, harga justru meluncur ke level yang oleh sebagian analis disebut sebagai zona paling gelap dalam siklus. Struktur pasar berubah, likuiditas global mengetat, risk assets tertekan, dan trader retail semakin terpapar risiko leverage dan salah membaca siklus. Pertanyaannya, apakah ini tanda pasar masuk zona bahaya? Atau justru fase yang selalu muncul sebelum peluang terbesar datang? Bloomberg Technos Podcast, Technozone, bersama Jean Daniel Gauthier dan Maria Sarjana. Kita lihat tahun ini, emas jadi tembus all time high. Terus saham-saham yang juga all time high. Jadi banyak yang tanya gitu, kenapa harus investasi di kripto? Kenapa nggak pasar saham biasa? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita ngomong tahun ini year to date Bitcoin itu minus 12%. Sementara gold year to date naik itu dari 37%. Menunjukkan suatu anomali di mana sesuai dengan pattern dan juga irama. Sebenarnya Bitcoin itu setelah bottom tiga marketnya di 2020 harusnya ini tahun ketiga bull market dan mana kenaikannya itu paling eksponensial harusnya. Kalau kita ngomong secara candle, secara pola, secara historis. Cuman yang kita dapatkan di sini justru bukan kenaikan yang signifikan. Jadi meskipun saya pribadi merupakan seorang praktisi di dunia kripto, cuman saya juga tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi di instrumen yang lain. Contohnya juga gold, karena waktu di awal tahun ketika kebijakan tarif diimplementasikan oleh Trump, saya melihat bahwa crypto market itu relatif sangat bumpy. Dalam artian kita sempat naik karena tahun dan saya rasa waktu itu data trade itu sudah selesai. Kita butuh katalis lain untuk membuat Bitcoin ini naik selain hanya kebijakannya dari Trump. Selain dari awal tahun, saya juga bikin analisa dan juga artikel tentang trade Bitcoin, beli gold, mana saya reduce position Bitcoin sampai ke 30% aja dan switching 50%-nya gold. Waktu itu ya aku siap cukup gold, cuman akhirnya saya gak kesal juga itu bisa. Oke, jadi sebenarnya banyak orang yang ngomong itu gold itu refuge. Refuge itu sendiri gitu ya. Cari yang tadi gas. Berarti sering juga Bitcoin disebut sebagai refuge investment, kan? Ya. Tapi sekarang satu goldnya udah berubah tuh. Ya. Karena memang dua aset itu relatif berbeda. Ya, memang Bitcoin volatility-nya kalau kita mau cari komposisi portfolio yang lebih balance, memang harus ada yang mana saya bedakan. Ada juga yang kita cari alpha di market. Bitcoin memang kalau dibilang dibandingkan aset repo yang lain itu sangat volatile karena by cycle itu bisa drop lebih dari 50%. Cuman kalau di kriptonya sendiri, Bitcoin yang paling aman. Dalam artian dibandingkan aset yang lain, kalau ada bull market, Bitcoin itu selalu naik. Karena contoh ya, kita ngomong kayak Ethereum, siklusnya dia juga kemana. Jadi orang yang beli Ethereum dari 1 tahun yang lalu ya agak tambah kaya. Tapi yang beli Bitcoin tambah kaya karena dari bottom di 2020 naiknya udah 6 kali. Jadi ya
kita selalu ngomong kalau invest di pemula fokusnya di Bitcoin. Oke, jadi dari Kakak maunya itu ya, advice untuk anak pemula ini untuk investasi nih Bitcoin aja, ya jangan ke altcoin gitu mudah. Atau Bitcoin aja pokoknya mungkin agresif atau gimana sih kita 70% Bitcoin, 30% altcoin atas banyak akan kerja bisnis persen. Oke, kalau saya selalu punya protokol jadi 10% harus Bitcoin orang masuk di crypto market. Kenapa? Karena altcoin itu sangat professional cyclical banget. Dalam artian dulu kita pernah punya riset kalau memang altcoin itu selalu kita switch ya setiap 2-4 bulan. Sekarang buru-buru 2-4 bulan, 2-4 hari orang harus sudah jual gitu. Karena new listing, pump, ya catching volume, habis itu retrace minus 90%. Hampir semua di chain, new listing, new project, patternnya selalu seperti itu ya. New listing naik, ya, terus turun seperti itu. Jadi kita udah gak di era yang mana sama seperti 2021 orang pilih apapun naik karena waktu itu membuat koin, membuat token itu memang jauh lebih susah daripada sekarang. Sekarang orang punya launchpad apapun, ada public fund. Ya itu kan fun effect ya. Ya, it's the fact that token out commodities itu lepas. Ya. Jadi saya selalu mau pakai di 20% di Bitcoin. Saya sama seperti yang disampaikan kalau saya sendiri fast 70 sampai 80% itu Bitcoin baru sisanya kita cari yang alpha nil gitu. Kalau saya sendiri mungkin karena saya besar saya masih 90% di Bitcoin karena benar yang diomong dua kakak tadi, kita juga udah merasakan kemarin koin Astri kan, kita sempat publish juga koin plasma itu dulu kalau di cycle sebelumnya pumping altcoin itu bisa berbulan-bulan kita bisa enjoy the ride. Sekarang kemarin tim kita waktu trading itu aja itu cuma 3 atau 4 hari kan, yang 4 hari yang 3 iya, jadi 3-4 hari udah langsung harus take profit. Kalau enggak, udah breakdown sampai sekarang belum recover. Itu plasma udah kayak down berapa? 90% ya. Iya, 84% kan. Jadi yang saya harus tekankan ke investor-investor yang baru masuk ke dunia kripto bahwa ketika memegang altcoin itu nggak bisa diikut ke pencakapannya seperti Bitcoin. Jangan untuk dilakukan. Oh, jadi nggak boleh jangka panjang? Nggak boleh, ya. Jadi yang salah itu kebanyakan dari investor kripto yang saya lihat, yang pemula, mereka ketika beli altcoin, mereka berharap terus ketika udah sampai titik tinggi, dia berharap terus baik dan nggak take profit. Jadi akhirnya jadi dikultuskan lah. Kalau koinnya dibilang sesuatu marah, terus akhirnya full terus, padahal harganya nggak kemana-mana. Nah, makanya saran saya untuk semua investor di pemula ya kalau pegang altcoin harus sangat disiplin, take profit, dan yang kedua disiplin harus. Ini kan tadi nggak boleh ditipu jangka panjang, harus tahu situasinya. Tahu situasi itu gimana? Bisa dijelaskan. Kalau dari saya selalu bilang satu, perhatikan hype-nya. Karena di altcoin it's all about hype. Jadi kalau koin ini nggak hype, jadi ya jangan masuk. Hype ini kita saja dari apa? Satu pertama dari data sosmed. Kita di Research Archive ada yang namanya social sentiment. Jadi kita melihat dari berbagai sosmed seperti X, seperti YouTube dan lain sebagainya. Apakah koin ini ramai untuk diperbincangkan? Karena kalau koin ini ramai terus komunitasnya aktif, berarti ini sedang hype, bagus seperti maksudnya. Karena sekarang altcoin itu fundamental belakangan. Produknya jalan atau enggak itu terakhir. Yang pertama itu hype dulu. Kemudian kedua yang harus diperhatikan aliran dananya juga. Kalau ada hype tentu ada aliran dana. Jadi kita selalu juga tampilkan aliran dana dan tadi kita di brief. Apakah ada aliran dana banyak orang yang mau beli koin ini? Tuh. Jangan sampai ketika kita beli nggak ada orang lain yang beli gitu loh. Nah akhirnya kita jadi backholder, jangan menjadi sesuatu yang seperti itu. Kalau saya biasanya lihat dari dua way. Jadi itu tadi. Kalau saya mau lihat altcoin memang ya ada prinsipnya NEC ya. Pertama juga HDD. Ya. Ya, pertama kita lihat novelty-nya dulu, apakah dia sesuatu yang baru atau karena same as tech company, altcoin itu kan pada dasarnya sama seperti perusahaan teknologi. Mereka punya fitur tertentu, produk tertentu, protokol tertentu, tools tertentu, yang mana itu sangat mirip dengan perusahaan teknologi. Dan kedua, penting juga untuk melihat kalau produknya ini bisa dipakai apa. Karena
memang kita melihat hype, tapi kalau produknya itu sama sekali nggak bisa dipakai, hype-nya kan bakal ada. Yang terakhir dari C-nya itu adalah community. Memang banyak orang yang membeli altcoin ini seperti sebuah cult, seperti kultus. Ketika ada orang yang menyampaikan fakta bahwa altcoin mereka udah tidak perform, udah tidak deliver lagi, mereka tuh parah. Oh iya, Ya, sampai mereka parah. segitunya. Karena biasanya ciri-ciri yang udah masuk ke cult ya mereka punya nama sendiri lah ya buat komunitas altcoin. Mereka berharap kaya dengan keluaran, padahal ini potential kalau kita lihat top 10 altcoin di 2021 apa di 2018 sekarang udah nggak ada sih. Itu kan menunjukkan kita memang harus berotasi cepat-cepat. Sama seperti yang dia pakai kan, kalau 2-4 hari itu kita udah harus beneran take profit. Makanya penting juga untuk kita cari itu exchange yang mana listingnya cepat. Dan saya juga sangat appreciate juga ada salah satu yang paling cepat di sini Trik. Dari semua itu listing ya kalau di Indo ya. Kenapa? Karena ya Pak Rem kita tahu lah ya. Karena kalau kita udah 2 bulan baru keluar di listing ya, saya terus dipilih. Kasihan investor kita jadi sama prima kosnya di bawah udah rotasi udah dia dan lain sebagainya baru listrik situ ya kita selalu kayak rampas. Di sini saya mau nyambung dikit di dalam pembicaraan tentang komunitas ya dan tentang listing karena itu menarik. Kalau kita lihat misalnya komunitas tapi crypto besar ya yang memang kadang-kadang kayak putus ya. Kalau misalnya ada orang yang datang dari latar belakang investasi tradisional gitu, stock market segala macam, dia rajin technical analysis, dia tahu pattern segala macam ya. Tapi dia disuruh menganalisis komunitas, dia disuruh menganalisis komunitas, terus dia nyontoh ke Twitter, dia lihat hype-nya banyak, apa gimana gitu. Iya, kalau dari pandangan saya gitu, banyak komunitas yang berbayar, banyak komunitas yang sebenarnya palsu. Padahal insentifnya ada dari cost living, aplikasi cost living segala macam itu. Nah, insentif komunitas itu. Terus dua, koin-koin itu, altcoin itu, makin shitcoin, shitcoin itu yang value-nya memang retornan gitu ya. Makin parah, makin available juga di decentralized exchange. Jadi bukan exchange yang ikut regulasi dari mana gitu, tapi tetap dari sendiri. Itu mungkin lumayan menjebak ya buat walaupun orang datang dari latar belakang trading, finance, lumayan menjebak, jebakan lain. Apa aja buat yang sudah tahu trading tapi belum tahu trading crypto? Memang kita harus hati-hati ya dengan informasi di media sosial karena banyak sekali orang ini yang mana mereka hanya farming, dalam artian mereka farming dari followersnya. Karena apa? Karena saya punya banyak kenalan juga dan juga relasi dari maksudnya di crypto Twitter yang global, dalam artian ada suatu agency yang mana mereka ini based on Dubai dan yearly revenue mereka sampai 20 juta USD. Dan mereka ini kerjanya, mereka planning puluhan ribu, bukan hanya ribuan, tapi puluhan ribu KOL. Jadi setiap kali ada new listing altcoin, coin micin, meme coin, mereka ini akan generate mass tweets. Yang mana itu mencoba ya, luring investor baru, terutama untuk mereka akhirnya berinvestasi ke ya, altcoin, coin, ya, meme coin, token, dan sebagainya. Jadi kita harus sangat hati-hati dengan informasi yang kita lihat di media sosial. Karena apa? Karena ketika orang itu udah cukup heboh membicarakan, itu kan kita harus mulai hati-hati. Takutnya kita join ketika tren itu udah mau fading dan kita hanya dengar dari 1-2 belah pihak ya, terus kita akhirnya berinvestasi di sana. Takutnya kita memperoleh namanya kerugian pasti. Jadi harus hati-hati.
Bro, berarti tadi kalau dari Mas Ray kan kita harus perhatikan tuh ya, kalau mau investasi di altcoin itu harus perhatikan itu hype atau enggak gitu. Tapi Iya. di sisi lain itu juga ada jebakannya. Mungkin Mas Ray bisa jelaskan lebih lanjut gimana cara apa ya kayak mungkin mengayaknya yang mana yang benar supaya enggak jadi jebakan buat para trader. Itu tadi, makanya paling gampang setelah hype itu kita lihat aliran uang masuk ke sana Oke. ada atau enggak. Jadi kalau cuma hype doang nggak ada aliran uang masuk ya berarti this coin is not going anywhere. Yes. Terus betul kata Bro Kakak tadi, produknya ini udah pernah ada atau udah belum pernah ada atau sudah ada tapi di repackaging ulang nih. Nah, ini yang paling bahaya. Kadang kayak ada beberapa koin itu yang sebenarnya udah ada di koin lain tapi cuma di repackaging aja, kayak seakan-akan keren gitu. Padahal isinya juga produknya nggak terlalu yang wah gimana. Nah, contoh yang saya juga harus perhatikan selain hype dan juga aliran dana masuk adalah investor harus mengerti betul apa yang dia masuk ini, koin ini kegunaannya apa, jumlah yang beredar berapa, yang dipegang visi berapa koin ini, supaya dan fungsinya apa, supaya mereka benar-benar mengerti fundamentalnya. Karena resiko terbesar dalam investasi itu kalau kalian masuk tapi kalian nggak mengerti apa yang diinvestasikan, itu paling beresiko. Jadi makanya sebelum memutuskan untuk ya trading altcoin ya dipelajarin dulu itunya, fundamental, hype-nya, aliran masuknya, terus kemudian fundamentalnya, is it worth it apa enggak dengan risk reward-nya gitu loh. Kalau risk reward-nya dirasa enggak worth it ya jangan masuk gitu. Dan kalau mentalnya nggak kuat ya udah beli Bitcoin aja. Kami nggak mau tahu market, nggak mau analisa. Ya memang gainnya bisa lebih tinggi dari Bitcoin in the short term. Tapi kan ada risk reward yang harus diperhatikan. Oke, ya memang ada risknya. Kembali ke Bitcoin ya. Ya. Justru. Nah, kita sering dengar istilah 4-year cycle. Yes. Dan habis 4-year cycle kita juga sering dengar istilah alt season. Ya. Nah, buat yang penonton baru atau buat yang baru masuk itu, istilah-istilah itu artinya apa ya? Oke, ya. Jadi kalau 4-year cycle itu merupakan pola siklus pergerakan harga Bitcoin yang mana didasarin atas yang namanya Bitcoin halving. Jadi Bitcoin halving itu merupakan suatu algoritma di dalam Bitcoin yang mana reward dari penambang itu dipangkas setengah setiap 4 tahunnya. Ya, itulah mengapa kita ngomong setiap kali mendekati halving, setahun sebelum halving dan juga setahun setelah halving, harga dari Bitcoin itu cenderung mengalami kenaikan. Nah, ada suatu pola, banyak orang nariknya dari bottom atau dari halving. Cuman kalau kita ngomong dari halving, yaitu biasanya puncak siklus harga dari Bitcoin itu selalu 518 hari setelah halvingnya. Yang mana pasnya itu kan dari halving terakhir itu adalah di Oktober 2025 ini. Makanya kita ngomong, kita was-was juga dengan potensi 4-year cycle dan ya kita dapat yang namanya sell off di bulan Oktober 2025 ini. Kenapa? Karena berbagai whales di era Satoshi ya, dengan puluhan ribu Bitcoinnya mereka udah mulai bangkit juga. Karena ini yang cukup menarik ya. Kalau kita ngomong masih menjadi perdebatan 50-50 apakah 4-year cycle ini ada atau enggak. Kalau saya ngomong dengan para OG crypto, mereka percaya dengan 4-year cycle. Kenapa? Karena mereka udah makan 3 kali bear market. Jadi mereka selalu waspada. Tapi kalau orang yang di kancah institusi, bagi mereka itu nggak ada. Kenapa? Ini baru siklus pertama mereka. Kalau kita ngomong para ETF, kemudian digital asset treasury, dan juga para adopter Bitcoin lain, apa itu 4-year cycle, Pak? Yang saya lihat itu lagi supply and demand. Itu yang lebih matters bagi mereka. Dan ngomongin alt season, ya, tadi altcoin season itu adalah suatu periode di mana 50 top altcoin itu outperform Bitcoin selama periode 90 hari. Yang mana kalau sekarang nggak ada, ya. Kita ngomong altcoin yang mana di tahun ini sekarang lagi ada di atas 50-week moving average-nya, itu kayaknya hampir nggak ada, ya. Apalagi yang top 50. Hampir semuanya sekarang drop. Itu yang menunjukkan kalau memang sekarang memang altcoin season itu susah terjadi. Kenapa? Karena likuiditasnya itu terbatas, pilihan koinnya itu tambah banyak. Sehingga terjadi yang namanya paradox of choices, tidak mudah yang mencari altcoin yang bisa perform. Dari Mas Ray mungkin? Kalau 4-year cycle ya, kalau saya masih, karena saya melihatnya di level yang
fundamentalis ya. Saya melihat banyak institusi yang masih terus mengakumulasi Bitcoin. Jadi saya percaya ya bisa disclaimer on ya, not financial advice. Saya melihat ke lengthening cycle sih. Mungkin karena kita juga kan analis kita biasanya ngumpulnya juga sama institusi-institusi lain kalau di Bloomberg Terminal itu kan kita langganan Bloomberg Terminal, ada kayak chatroom yang isinya institusi-institusi semua. Bener omongan Bro Kakak. Kebanyakan institusi even family office yang ada di Singapura, kemudian yang ada di Amerika, kalau dibaca di chatroomnya mereka percaya bahwa udah nggak ada lagi Fourier cycle, karena in this cycle the game is quite a bit different gitu kan. Ada institusi yang terus membeli Bitcoin seperti ETF, kemudian Saylor juga kemarin baru mengumumkan pembelian Bitcoin terbesarnya ya, sekitar $900 juta ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian kemarin baru masuk berita juga di CryptoWave media kita, Eric Trump, bahkan anaknya Trump sendiri baru beli sekitar 400 sekian Bitcoin. Bahkan Eric Trump sendiri bilang bahwa banyak sovereign wealth funds atau dana investasi sebuah negara itu udah masuk ke Bitcoin. Bahkan yang paling menarik adalah Harvard kemarin endowment funds-nya itu menaikkan pembelian Bitcoin mereka 4 kali lipat lebih banyak. Yes. Berarti kan istilahnya mereka mungkin punya data atau sesuatu yang kita tidak punya gitu loh. Mereka kan ini istilahnya orang-orang berduit, orang-orang yang data miningnya sebegitu banyak ya kan. Mereka melakukan ini kan tentu pasti ada alasannya gitu loh. Jadi saya melihat ini juga yang masih berpotensi untuk ada lengthening cycle. Kemudian yang kedua yang saya perhatikan bahwa sekarang kenapa kita belum naik, karena saat ini market masih mengalami yang namanya liquidity crunch. Jadi belum adanya dimulainya quantitative easing atau pemotongan suku bunga supaya liquidity ini masuk ke market. Dan baru kemarin kan Powell berbicara melakukan pemotongan suku bunga 0,25%, udah kita publish di CryptoWave. Dan selain melakukan 0,25% pemotongan, dia juga melakukan pembelian bonds 40 miliar. 40 miliar ya kalau nggak salah untuk 30 hari ke depan. Jadi artinya dengan pembelian bonds ini akan ada liquidity yang masuk ke market. Nah, ini baru dimulai di bulan Desember. Januari kita nggak akan ada pemotongan, tapi yang kita harus perhatikan di Januari adalah kalau The Fed mengumumkan lagi pembelian bonds lagi, maka akan ada uang lagi masuk ke market. Dan juga yang saya perhatikan berikutnya adalah kemarin sudah digaung-gaungkan di mana-mana, bahkan kalau kita lihat kandidat penggantinya Powell itu sudah diumumkan kan, udah ada pollingnya kan, empat orang itu. Pilihan nomor 1 itu orang kepercayaannya Trump. Jadi kalau kita melihat ini berarti kan Powell masa jabatannya habis di sekitar Mei 2026 lah. Berarti kan ini akan digantikan oleh orangnya Trump. Dan ketika ini dijadikan penggantinya jadi orangnya Trump, maka kita akan melihat suku bunga ini udah pasti turun. Dari sekarang 4, sekian persen jadi ke 1%. Nah kalau suku bunga itu turun ke 1%, ya artinya Bitcoin pasti otomatis naik. Kemudian juga saham Amerika SP500 itu juga akan mengalami penaikan. Ya itu yang saya melihat kenapa makanya 2026 ini ada yang bilang Fourier cycle, ada yang bilang lengthening cycle, tapi kalau saya melihat dengan fundamental ini kayaknya kemungkinan besar kita ke lengthening cycle di 2026 ini. Ini jadi menarik sebentar, Dani. Ini jadi menarik ya, Mas. Tadi penjelasan dari Mas Ray, kalau kita melihat bagaimana struktur kebijakan dari Amerika Serikat itu membawa angin juga pada kripto. Nah, kalau data yang saya dapatkan tadi bahwa sebetulnya arus masuk untuk pembeli atau investor kripto dari ETF itu sebenarnya hanya di sekitar 5% dari pergerakan seluruhnya. Meskipun tadi disebutkan banyak sekali ya pembelian gitu. Tapi ternyata dalam risetnya hanya 5%. Tapi apakah betul yang 5% itulah yang kemudian mengubah Fourier cycle menjadi extended cycle atau long term cycle? Menurut Mas Ray gimana? Kalau menurut saya sekarang di era sekarang retail doesn't matter anymore. Ini kemarin kita juga sempat publish di CryptoWave. Yang menarik adalah dari cycle sebelumnya. Kalau di tahun 2021 ketika ada bull cycle, ketika harga Bitcoin naik, pergerakan aktivitas sosmed dan Google Search mengenai Bitcoin dan kripto itu ikutan naik. I see, yes. Tapi di cycle ini, ketika harga Bitcoin naik, search Bitcoin kemudian pergerakan aktivitas sosmed itu lempeng, lurus gini. Tapi harganya tetap naik.
Artinya apa? Retail udah nggak berpengaruh lagi. Ini semua kenaikan harga, penurunan harga sekarang dominasinya udah dipegang institusi. Kalau kita bicara Bitcoin ya, bukan altcoin. Jadi ini yang saya melihat perbedaan bahwa sekarang in this cycle retail doesn't matter anymore menurut saya. Retail doesn't matter Retail anymore. doesn't matter anymore. Makanya orang kadang yang cukup nyebelin di netizen itu kadang kalau kita bilang ngomong Bitcoin ya, saya bilang kalau beli Bitcoin nanti hypercar-nya Pak Ray nambah, duitnya mau seberapa banyak, padahal retail doesn't matter anymore juga kan. Saya bilang, ada yang bilang, wah kalau beli Bitcoin nanti Timothy sama Gabriel Ray tambah kaya. Padahal udah nggak mau duit berapa untuk menggerakkan pasar Bitcoin, ini udah market cap yang sangat besar. Emang benar ya, karena kalau kita ngomong biasanya orang melihat potensi cycle top itu dari aktivitas retail. Sementara kalau kita lihat ya data dari CryptoQuant, retail itu udah matinya di Maret 2024 dan belum kembali setelah itu. Jadi aktivitas trading Bitcoin yang didrive oleh retail itu sebenarnya udah peaknya di Maret 2024 dan sekarang ini belum ada. Bahkan ketika kita ngomong Bitcoin rally ya dari 2024 dari sekitar 60.000 ke 126.000, itu retail tuh nowhere to be seen. Yeah. Dalam artian kita melihat memang ini memang driven by institution, dan kalau kita ngomong tentang demand side, yang lebih menarik sebenarnya bukan hanya ETF, karena ETF itu kan hanya alat untuk beli Bitcoin, alat yang mana mempermudah institusi beli Bitcoin. Tapi kalau kita ngomong the real demand side, itu adalah dana pensiun di US. Kita ngomong di tahun 2026, ini udah ada wacana ya dari tenaga kerjaan di sana untuk memprogramkan 401k ke Bitcoin. Yang mana industri dana pensiun di Amerika Serikat itu akan terus naik 5% setiap tahunnya sampai 2032. Dan saat ini size dari dana pensiun di Amerika itu 43 triliun US dollar. Dan 401k aja itu 9 triliun US dollar. Kalau sampai Bitcoin itu dapat 0,5% sampai 1% flow dari 401k, itu udah 70 sampai 90 billion inflow setiap tahunnya. Yang mana kita ngomong ada debt to file namanya DTF, di mana kalau udah masuk 401k setiap bulan di tanggal tertentu, entah itu market naik atau turun, dia secara otomatis ambil dari paychecknya orang dan langsung dibeli Bitcoin. Oke, jadi sistemnya gitu ya? Ya, sistemnya gitu. Nah, itu yang saya ngomong a real demand side. Kalau sekarang kita ngomong memang institusi wise ETF alat yang pakai ya banyak ya, yang menerapkan digital asset treasury, tapi itu nowhere comparable kalau kita ngomong sama dana pensiun di US. Jadi kalau memang itu diadopsi, ya kita ngomong udah nggak ada tarik-tarikan teknikal yang bisa ya kita ngomong predict cycle top, cycle bottom. Tapi kalau memang ada cycle top dan kita dikasih yang namanya koreksi yang signifikan, itu adalah once, saya ngomong in a generation, maksudnya entry buat orang mau beli Bitcoin, karena memang ini nggak ada retail yang involved. Oke, dan Setahun. Jadi sebenarnya dari awal-awal ya, memang ada beberapa tipe debat tentang decentralization is dead, Bitcoin is dead, proof of work is dead, bla bla bla. Tapi memang yang tambah lucu ya, dulu kalau ada pumping Bitcoin di Twitter itu global ya, ramai sekali. Ya, ya. Sekarang kalau Bitcoin pumping di X itu yang bahas Bitcoin euforia Bitcoin pumping udah nggak ada. Either satu retailnya nggak pegang barang Bitcoin, mereka udah nyerah di cycle berikutnya, atau yang kedua yaitu tadi bahwa mereka udah ketinggalan kereta, jadi cuma nonton doang karena merasa oke, ini koreksi nggak beli ya, akhirnya gitu, cuma nonton doang. Justru menarik nih untuk coba lihat entry point berikutnya gitu ya. Karena awal-awal banyak orang yang ngomong gitu, Bitcoin is not decentralized anymore karena semua ada di miner gitu. Terus ada orang ngomong Bitcoin is not decentralized anymore, semuanya ada di institusi. Terus sekarang what force, apa yang akan memengaruhi pasar, dan selain itu dengan cara apa pasar bakal dipengaruhi biar kita bisa entry. Ini pertanyaan menarik juga. Kalau dari pandangan saya, tentu yang paling ditunggu semua orang saat ini adalah quantitative easing atau pemotongan suku bunga. Karena itu udah hukum alamnya kalau ada QE, pasti dana itu mengalir ke pasar yang
punya resiko lebih tinggi seperti saham dan juga Bitcoin. Dan kalau berdasarkan technical chart dari tim Thrift dan juga CryptoWave, kita melihat bahwa ada relief rally ya, karena kemarin kita udah koreksi sampai ke 80.000 yang udah minus 30% plus something. Jadi prediksi, disclaimer on financial, not financial advice. Kalau dari kita melihatnya kita akan ada relief rally lah ke angka 100 sampai 110.000, and then kita koreksi. Saat ini support terkuat kalau dari tim kita merasa support terkuatnya ada sekitar 70 sampai 75.000. Nah itu yang menurut saya paling possible dalam short term ini ya. Short term ya, jadi mungkin 1-2 bulan ya. Jadi jangan saya ngomong sekarang nanti di klipnya 6 bulan lagi. Terus dijadikan bahan komen. Kalau 1-2 bulan kita melihatnya seperti itu sampai nanti ada rate cut berikutnya atau sentimen positif lainnya. Tapi on the other side kita juga masih melihat walaupun dengan belum adanya quantitative easing, belum ada liquidity baru, negara-negara masih terus beli Bitcoin. Bahkan kemarin masuk di berita, kita juga sempat lihat, Texas itu jadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang beli Bitcoin beneran. Jadi ini artinya udah beneran negara yang beli Bitcoin. Nah ini saya yakin pasti akan diikuti oleh negara-negara lain, dan saya merasa ketika suatu negara mempunyai suatu influence terhadap suatu sektor, biasanya negara lainnya seperti negara lainnya, seperti negara kompetitornya pasti nggak mau kehilangan influence di sektor ini. Seperti AI contohnya. Kalau kita melihat US memegang kontrol atas AI, negara-negara lain juga ikutan berlomba gimana supaya mereka nggak kalah dalam perlombaan AI ini. Dan saya juga melihat kemungkinan besar 2026 ketika mereka melihat bahwa misalnya US terlalu dominan influence-nya terhadap kripto, maka saya melihat Eropa dan negara-negara Asia juga akan berlomba-lomba supaya mereka nggak kehilangan influence atas sektor ini. Jadi akhirnya ini seperti rally between countries and institution. Dan ini kita bicara short term, tapi kalau longer term gitu ya, sinyal-sinyal apa yang kita harus pantau dari institusi, dari pasar, selain pasar kripto tulen gitu? Kalau saya tadi selalu bilang, saya selalu melihat aliran dana, apakah kita ada penurunan, kemudian secara fundamental, yang harus tentu sangat ditunggu-tunggu saat ini liquidity masuk ke dalam pasar sih. Itu pemotongan suku bunga itu suka nggak suka, kita semua sedang menunggu itu. Dan ini kalau kita lihat bukan masalah akan terjadi atau tidak, it's just a matter of when. Karena 2026, kayak tadi saya bilang 2026 Mei Powell udah habis masa jabatannya dan udah diganti oleh orangnya Trump, dan itu pasti sebelum Powell turun biasanya udah price in. Nah biasanya buy on rumor, sell on the news. Mungkin kalau Bro Kakak mau nambahin Saya boleh. mungkin mau tadi lah ngomong yang masalah desentralisasi. Karena orang sekarang punya kritik ya tentang seller pegang 3%. 3% ya, sudah. Terus ngerasa bahwa ini sangat tersentral. Enggak, Bitcoin itu market yang sangat ultra terdesentral dan secara global. Kenapa? Karena ada 3 komponen yang dari dulu itu nggak pernah ketemu benang merahnya. Yaitu adalah developer, ya, terus kemudian node runner, sama miner. Tiga-tiganya ini kayak gini, 3% seller itu sebenarnya nggak sebanyak itu kalau compare sama 3 ini yang selalu di balik layar. Dalam artian kenapa selalu seller yang kayak disudutkan, padahal 3 ini pegang lebih banyak dan nggak pernah jadi suatu bahan pembahasan. Karena yang menarik adalah kita ngomong di tahun 2017 ya, ada yang namanya block size war. Dalam artian waktu itu konsensusnya terbagi jadi 2, ya, apakah bloknya Bitcoin ini tetap kecil aja atau dinaikkan, sehingga akhirnya beberapa yang mau menaikkan itu pecahkan jadi Bitcoin Cash. Itu menunjukkan bahwa kalau dari beberapa hal aja ini mereka nggak bisa agree dalam satu suara yang sama. Ini menunjukkan Bitcoin ini nggak ada bosnya, ya. Ada memang entitas yang sangat terdesentral, sama-sama besar, untuk menyatukan satu ego aja itu nggak bisa, ya. Jadi 3% itu nggak tersentral banget lah kita ngomong. Price action iya, makanya tadi kenapa Pak Rey ngomong support kuat di sekitar 70.000, karena pertama itu kan all time high di tahun siklus 2021, dan 2 itu di bawah average buy-nya seller. Betul. Karena kalau kita ngomong sekarang banyak rumor juga ya ngomong bahwa big banks ya JP Morgan itu mereka lagi rame-rame nge-short MSTR. Betul. Karena sekarang kalau kita beli MSTR itu kita dapat Bitcoin lebih murah anyway. Ya, dibandingkan dengan kita beli Bitcoin-nya itu sendiri. Ya, jadi saya ngomong digital asset treasury ini juga ada
salah satu yang holding Bitcoin ini, kalau mereka belinya dengan utang yang terlalu besar, ya mereka membawa risiko ke dalam ekosistem di market crypto. Yang mana kalau sekarang terakhir ya, seller itu kan average buy 76.000, 76, tapi dia ya. beli 900 million kan Iya, minggu iya, yang lalu. sebenarnya. Jadi pasti harusnya naik. Naik. Berarti harusnya di sekitar 80-an. Jadi ya makanya apakah mungkin ya kita mendekati average buy-nya seller dulu baru mantul setelah itu? Karena kan institution war seperti yang Pak Arya ngomong. Dan juga yang menarik itu adalah kalau seller dikeluarkan dari MSCI. Ya, Ya. karena itu tanggal 15 Januari 2026 ini buat ketentuan Ya. apakah dia Kalau sampai sahamnya seller dikeluarkan dari MSCI, ini yang mungkin bisa jadi black swan event ya. ya Jadi kalau Pak Ray sama Bro Kakak jangan dikeluarin gitu ya. Iya, kita nggak bisa nentuin bahkan Ya, dikeluarin. Nggak, maksudnya Politik dia Cuma lah, ini gitu ya. kita bilangnya resiko yang tadi kan Resiko. kita bilang Oke. positifnya. Iya. Ini sekarang kita bilang negatifnya Negatif. supaya teman-teman bisa Dan nanti dua take sisi decision ya. ya. Take decision. Kan kita nggak boleh fully bullish, kita nggak boleh terlalu fully bearish. Kita sekarang di sini ini kita menyajikan data. Nanti kalian dengan data ini kalian take decision yang menurut kalian risk rewardnya gimana. Nah, bearish skenario bearish yang berbahaya satu kalau MSTR itu seller sahamnya dikeluarkan dari MSCI. Berarti ini bakal memicu ripple effect Yes. penjualan saham penjualan saham seller. Ini bahaya sekali karena kenapa? Kemarin yang ternyata seller ngomong keluar-keluar dia nggak akan Bakal jual, jual. ternyata Akan dia jual. bakal jual Bawah kalau MNAV-nya, ya. iya kalau MNAV-nya jatuh di bawah 1. Nah sekarang MNAV-nya itu terakhir per hari ini ya masih di angka 1,17, berarti masih aman. Iya. Nah kalau sampai MNAV-nya di bawah 1 dan seller terpaksa jual Bitcoin-nya, ini saya yakin udah ripple effect kemana-mana. Plus dia juga udah menyediakan runway cash ya Ya. buat selama 2 tahun buat bayar dividen sama bunga gitu Betul. ya. Jadi kalau asumsinya 2 tahun ini maksudnya kayak kita masih rally atau Bitcoin masih dikasih kenaikan, dia masih selamat. Ya. Cuman harusnya ya kita ngomong kritik secara publik ya, gameplay itu sebenarnya relatif negatif ya Pak kalau kita ngomong ke ekosistem Bitcoin. Karena sebenarnya tanpa ini semua, tanpa Trump, tanpa seller yang leverage berlebihan, Bitcoin itu juga secara siklus naik-naik terus Iya. dan sehat, Organik. organik. Iya. Ya. Tapi dengan kita ngomong, oh ini kata Trump gini, ya, yang mana itu sangat one-sided ke satu family banget move-nya. Terus seller ini nge-leverage berlebihan, akhirnya banyak yang lain juga jor-joran. Mereka beli Bitcoin dengan utangan. Nah ini kan, itu yang membuat retail jadi males sebenarnya. Kenapa? Karena ini cuman kayak mainannya game-game orang-orang besar, terus retail cuma nonton. Ya. Kalau nggak kelikuidasi Ya. setiap harinya dia coba cari move itu. Nah ini yang membedakan dengan kita ngomong wave di tahun 2021. 2021 sangat menarik. Kenapa? Karena retail driven waktu itu. Betul. Orang dapat dana, kita ngomong bantuan dari US, terus mereka trading kripto secara organik. Makanya kalau kita lihat 2021, banyak orang yang beneran merubah hidupnya. Beli altcoin tertentu, dia udah jackpot. Ya, hold Bitcoin dari 10.000 ke 69.000. It was the best moment ya before institution coming. Jadi kalau orang pengen institution di sini ya, here we go ya, institution udah di sini. Dulu kan semua ngomong ya minta institution. Ya, Kapan institution? udah dikasih Dan begitu institution datang, retail ketahuan. Bahkan yang menarik barusan kan ada perusahaan baru 21 Capital yang baru listed ya. Dan mereka ini udah keluar-keluar di semua, mereka bakal mengalahkan seller. Yes. Jadi mereka akan beli Bitcoin lebih banyak lagi dari seller. Ya. Dan pendukungnya juga, backingannya juga gak main-main. Satu ada SoftBank yang kita tahu duitnya unlimited dan nekat ya. Kita melihat foundernya SoftBank kalau investasi kan nekat ya. Ya pukul dulu, analisa belakangan. Ya. Terus yang kedua backingannya juga nggak main-main, Tether kan yang ikutan dalam 21 Capital ini. Jadi ya memang akhirnya kalau you want institution come to the crypto industry ya institution is here dan mainannya duit besar, nggak ada duit kecil. Itu menarik. Kalau kita ngomong fear and greed ya, sebelum kejadian-kejadian tahun ini, perubahan-perubahan tahun ini, sering saya juga lihat online itu orang yang ngomong ya oke, atas siklus 4 tahun kita lihat ada halving gitu. Tapi halving nggak bakal untuk selamanya. Nanti kalau halving terakhir, nggak bakal ada insentif buat miner. Terus banyak orang ngomong ya harga Bitcoin akan anjlok segala macam. Nah sekarang ada uang institusi, cash inflow dari institusional. Tapi
itu sepertinya memang jadi pemicu fear lain. Jadi permainan pasar oleh aktor-aktor besar segala macam. Bagaimana sudut pandang teman-teman tentang fear itu harusnya fear atau harusnya believe? Fear Harusnya untuk Bitcoin habis di mining. bukan untuk Bitcoin habis di mining, tapi karena kalau saya ngerti ya, walaupun nanti nggak ada miner lagi, jaringan Bitcoin kan masih luas, dan pastinya kalau nggak ada miner yang cari mining buat insentif sendiri gitu ya, institusi-institusi bakal jadi miner pasti karena jaringannya value-nya sangat-sangat besar. Kalau saya bilang itu mah nggak usah dipikirin dulu karena Bitcoin habis masih 2140. Jadi masih 100 tahun lagi. Ngapain kita berpikir 100 tahun lagi Bitcoin bakal habis di mining atau enggak? Itu masih terlalu panjang untuk Terus dianalisa. sebenarnya kalau udah nggak ada reward dari mining, mereka tetap akan dapat reward dari Transaksinya ya betul. Jadi tetap ada apa ya, economic models ya. dan belum tentu yang berputar kan. ya belum tentu kalian juga hidup juga masih di 2140. Udah mikir yang sekarang aja, yang kita lihat barusan kita bagikan fundamentalnya, itu aja yang kalian lihat positif dan negatifnya. Nanti kalian tentukan sendiri decision investing kalian seperti apa. Oke. Itu soalnya banyak argumen itu yang panicking kayak gitu. Itu mah makanya netizen itu terlalu berpikir yang jauh ya. Bitcoin itu baru habis di mining 2140. Tahun 2140. Artinya masih 140 tahun, 120 tahun lagi lah. Ya, apa kalian masih hidup 120 tahun lagi? Dan itu yang menarik kan, karena sekarang sekitar yang beredar kan 19 jutaan sekian. Ya, 19 juta maksimal sekian. 21 juta. Artinya kita ada berapa 100 tahun yang memperebutkan hanya berapa Bitcoin, hanya 1 jutaan Bitcoin. Itu juga menarik sih. Ya, jadi ya kita masih panjang. Supply shock is real. Dalam artian nanti ketika halving itu udah nggak ada, kan dia akan tetap dapat insentif dari transaction yang di verify. Jadi economic modelnya memang dirancang sedemikian rupa. Baik kalau kita ngomong mining difficulty itu kan parabolik ya. Dulu orang bisa pakai handphone bisa nambah Bitcoin, sekarang wah susah banget ya dapat. Dan bahkan miner pun juga merasa ada titik ya di mana ketika harga peak ya itu lebih murah bagi mereka itu untuk beli Bitcoin di market daripada mining. Jadi kalau kita harus melihat soft balance time ya, antara bagaimana ya miner ini beroperasi dan secara cost ya, ini lebih menarik mana mereka beli langsung, karena ada titik di mana mereka lebih murah beli langsung daripada mereka mining sendiri ketika mining difficulty ini mengalami kenaikan. Jadi value-nya harus dilihatin sekarang lebih dari institusi daripada teknis ya. Dari leverage. Oke. Kita masuk ke ranah Indonesia, Mas Ray dan juga Bro Kakak. Kan tadi sempat disampaikan ya bahwa nggak cuma institusi nih, sekarang negara-negara juga sudah. Kami dapat data bahwa China, Korea Utara, ya Finland, semua sudah main. Gitu. Tapi Indonesia kok belum masuk ke pemain Bitcoin yang serius gitu. Terus kemudian juga ada perubahan perundang-undangan P2SK gitu. Nanti dari Bro Kakak atau Mas Ray yang mengomentari. Tapi kalau di pasal 251 itu sebetulnya dia akan mengganggu sistem yang sudah ada atau gimana sih menurut? Atau itu sah-sah aja dikeluarkan seperti itu, jadi kayak satu hub gitu Indonesia. Gimana Mas? Kalau saya bagian yang investingnya aja, nanti Bro Kakak yang kalau saya melihat kenapa di Indonesia belum bisa, itu karena masih ada peraturan. Contoh paling gampang reksadana itu ada peraturan, ada kata dalam undang-undang harus berupa efek. Nah, ini belum dirubah dan butuh dirubah dulu dari regulator. Itu sebabnya kenapa institusi masih belum bisa beli Bitcoin di Indonesia. Karena sekarang terbatas kalau dibaca di undang-undang itu hanya boleh reksadana itu boleh diinvestasikan yang berupa efek. Jadi seperti saham, kemudian properti dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya dirubah menjadi instrumen keuangan. Jadi supaya reksadana itu bisa membeli Bitcoin di sini. Kemudian institusi-institusi juga bisa membeli Bitcoin. Kemudian yang kedua yang masih menjadi kendala di Indonesia adalah belumnya adanya standar akuntansi untuk perusahaan membeli Bitcoin. Perhitungannya ini gimana? Kemarin OJK sebenarnya udah sosialisasi ya ke para kantor akuntan publik bahwa ini nih standar yang harus dipakai kalau untuk mau beli Bitcoin di balance sheet mereka. Nah akhirnya apa? Karena belum ada standarisasi,
ini susah untuk perusahaan membeli Bitcoin, apalagi perusahaan yang udah TBK. Kalau di luar perusahaan terbuka yang udah listed mau beli Bitcoin, ininya koridor hukumnya, koridor akuntansinya udah jelas semua. Sedangkan di Indonesia ini belum ada standarisasinya, belum ada landasannya. Jadi ini yang bikin kenapa institusi di Indonesia masih susah membeli Bitcoin. Nah, saya rasa pemerintah kalau memperhatikan dua hal ini, tentu kripto di Indonesia akan thriving. Nah, yang menarik juga harus diperhatikan para pemangku keputusan undang-undang dan juga pemerintah adalah sekarang jumlah investor kripto di Indonesia itu 20 juta. 20 juta. Artinya ini 10% dari jumlah orang yang ikut pemilu. Berarti kalau tokoh-tokoh pemerintah yang ikut mencalonkan diri dan mereka memperhatikan ini industri kripto, saya yakin peluang menangnya jauh lebih besar daripada orang yang tidak memperhatikan. Dan ini sudah terjadi di luar negeri sana. Ketika kita melihat bahwa Trump membawa sebuah janji bahwa dia akan memperhatikan industri kripto dan mau menjadikan kripto hub di Amerika, langsung semua investor-investor kripto ini milihnya ke Trump semua. Jadi saya melihat bahwa dalam pemilu ke depan, tokoh politik atau figur politik yang memperhatikan industri kripto, karena jumlahnya sekarang udah 20 juta ya, 10% dari... Berarti data terbaru ya Mas? Iya, data terbaru per bulan ini. Oh, kami masih simpan tuh 18,6. Udah 20 ya? Udah 20 juta. Itu 10% orang yang eligible ikut pemilu. Jadi bayangkan kalau ada tokoh atau figur yang ikut caleg ataupun nanti cawapres ataupun capres yang bilang ini dan memperhatikan investor kripto, saya yakin itu akan menambah jumlah suara yang cukup signifikan. Interesting. Memang dikasih ide sama Pak Rin. Dikasih ide. Karena memang itu udah terjadi ini di kalau ada kampanye, politisi udah terjadi di yang luar. denger gitu ya, mulai. Boleh juga. Ya ini masuk kan memang buat teman-teman. Saya juga bilang ke teman-teman saya yang juga yang duduk di DPR dan juga teman-teman saya yang lain yang ada di pemerintahan. Ini sekarang udah beda sama yang dulu. Kalau dulu mungkin jumlah investor kripto nggak sebanyak ini kan. Data terakhir dari OJK, bursa dan lain-lain, pengguna kripto, investor kripto di Indonesia udah 20 juta. Jadi kalau yang bisa ngambil hati 20 juta orang ini, otomatis suaranya pasti nambah. Pasti. I see. Kalau dari Bro Kakak? Ya itu same playbook juga dengan Trump, yang mana terpilih ya. Kenapa waktu tahun lalu di 2024 saya tulis dengan Oktober dan Tombul waktu itu, karena riset dari Coinbase waktu itu menunjukkan data yang benar-benar valid ya, 19,6 juta orang itu pasti vote for Trump. Kenapa? Karena mereka ini mau masa depan kripto mereka jelas. Betul. Dan itu playbook yang sangat menarik. Itulah kenapa waktu itu Trump menang cukup telak juga. Karena itu kan yang didata. Harusnya kan ada yang pakai decentralized exchange dan lain-lain, yang mana dia nggak pakai checks semacam Coinbase dan lain-lain, dan mereka juga memiliki aset kripto. Karena kan di sana ada Silk Road dan lain sebagainya, udah ada wave orang yang pakai kripto ya sebelum itu went mainstream. Jadi secara nggak langsung nih dua panelis kita hari ini mengarahkan, yuk pemerintah lihat kripto dengan baik supaya nanti ada dan juga ketika gitu ya. Kripto itu diperhatikan, semua CEO exchange di Amerika yang kita lihat langsung semuanya support ke Trump, termasuk masuk lewat dana lobbying, kemudian mereka juga mengarahkan nasabahnya, istilahnya kan biasanya kalau exchange punya nasabah, mereka kan melihat sosok CEO-nya siapa. Kemarin yang terjadi di luar juga begitu mereka melihat CEO-nya pada pro ke administrasi Trump, nasabahnya ini ngikut semua. Jadi itulah yang saya lihat bahwa nanti figur politik di pemilu berikutnya yang memperhatikan industri ini bakal menang suara dengan sangat signifikan. Ini kan sisi baiknya sebetulnya yang bisa dilihat. Nah, dari sisi yang berlawanan gitu, dengan adanya ini revisi P2SK, gimana Bro Kakak melihatnya? Apakah kan gini ya, kemarin juga udah banyak tuh ya, salah satu institusi saya nggak bisa sebut sebetulnya kena hack, ya kan? Iran juga kena hack ya, dan beberapa negara lain kena hack gitu. Nah kalau dijadikan satu ada di situ gitu semua Indonesia nanti dengan pasal 251 itu, nah menurut Bro Kakak gimana? Itu rusak nggak kita industri kripto kita yang ada di Indonesia? Kalau saya bisa jawab ya, karena secara view politikal ya memang saya nggak tertarik ya untuk membahas
Tapi yang jelas ya ingin saya tekankan, semua stakeholder yang ada di industri ini itu harus saling membantu. Kenapa? Karena in the end of the day ya, saya baca suatu paper riset yang menarik. Kenapa adopsi di suatu negara tentang kripto itu bisa meningkat? Itu jawabannya satu, karena adanya regulasi yang jelas. Dengan adanya regulasi yang jelas ya, banyak orang jadi investor, banyak juga developer yang lahir dari negara ini, karena ini yang jadi suatu pertanyaan juga, karena Web3 developer di Indonesia itu relatif sedikit dibandingkan negara-negara lain. Bahkan Singapura, Malaysia, itu banyak proyeknya udah mendunia. Kita tahu banyak sekali virtual protocol dari Malaysia dan sebagainya. Ya. Dan Hyperlink juga original kayak founder juga. Iya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita nggak bisa berkembang sesignifikan itu, karena di sini orang trading kriptonya dibilang judi. Nah, itu yang saya ngomong, kok begini iklimnya ya. Saya tahu memang di 2021 banyak sekali bad actors ya, yang mana di market keuangan, dan juga ini cuman pinjem embel-embel kripto, cuman mereka kan trading yang lain. Akhirnya semuanya yang kayak kita edukasi tentang kripto, saya, Pak Rey gitu, seakan-akan selalu disamakan dengan yang udah-udah. Padahal ini core value fundamentalnya beda banget loh. Negara-negara, institusi ini udah berbondong-bondong beli Bitcoin, terus ini kok narasinya masih, wah ini sama seperti afiliator nih, ini gimana? Ini kan hal yang sangat dibutuhkan ya. Kita ngomong, memang pemerintah sekarang sedang sibuk ke hal-hal yang real ya, dan juga fisik. Cuman mungkin saya ngomong at some point, sektor digital ini akan diperhatikan karena ini terlalu besar. Oke, yang dari saya ada juga pertanyaan ke 2026. Sebetulnya dari tadi di depan juga sudah dimention oleh Mas Rey maupun Bu Raka bahwa nanti bagaimana sih kripto Bitcoin di 2026. Saya ada data dari Spectra Market sebetulnya bahwa kalau di 2018, 2022 itu kan turunnya bisa marginnya lumayan ke Mas, 75-80% Yes. gitu ya. Terus Koreksi maksudnya. ya koreksi. Terus kemudian mereka juga melihat itu bisa ada kecenderungan di tahun ini begitu, hari ini turun lagi. Ya. Nah, kalau dari Anda berdua gimana melihatnya? Kalau Bisa saya bilang sampai gitu nggak? enggak. Enggak. No. No. Kalau sekarang untuk minta Bitcoin turun ke 70% itu impossible, sangat impossible. Impossible, ya. Kecuali terjadi black swan event ya, mungkin ada perang, ada wabah baru, itu kan kita nggak bisa tahu. Tapi kalau kita bilang secara fundamental untuk Bitcoin turun ke 70% in this cycle itu super impossible, karena ada floor price yang sudah diciptakan oleh para institusi-institusi yang dan negara-negara yang udah beli Bitcoin. Yang tadi seller floor price-nya kan sekitar 76.000 ya. Nah, jadi kalau ini kan kita udah koreksi sekitar 34% ya, if I'm not wrong. Nah, berarti kalau mau ke 70%, maka Bitcoin akan ke 30.000. Dan menurut saya untuk Bitcoin ke 30.000 itu impossible terjadi kecuali ada black swan event yang benar-benar kita nggak tahu ya. Nah, kemudian untuk koreksi range 34% ini saya kira masih wajar, karena kalau kita lihat berkaca dari Gold ETF, kalau kita tarik panjang, Gold ETF juga waktu diluncurkan itu sempat mengalami koreksi hingga 25% sebelum mereka lanjut rally sebelumnya. Jadi kalau dibilang apakah bakal sampai ke 70% dengan adanya ETF, institusi, negara, saya bilang itu impossible. I think max pain yang bisa didapatkan investor saat ini ya itu tadi seperti saya dan Bro Kakak bilang, paling max pain itu di floor price-nya seller 76.000 dan itu berarti sekitar 40% dari ATH. Oke, kalau turunnya bisa sampai 40%, kemungkinan yang paling buruk gitu. Worst case-nya. Worst case-nya. Oke. Kalau di 2026 ada yang menyebut bahwa Bitcoin ini tadinya kan diprediksi sampai 200.000, kemudian diturunkan 150.000. Kalau dari Bro Kakak maupun Mas Rey gimana? Kalau saya sih, saya udah dari awal tahun ya, kalau yang nontonin podcast saya selalu bilang Bitcoin itu all time high-nya di target kita 120.000. Tapi kalau analis Bloomberg sendiri, mereka percaya 150.000 in this year. Tapi saya nggak tahu possible atau enggak. Tapi kalau dari saya sendiri, target saya sebenarnya udah tercapai. Bahkan 125.000 kemarin itu di luar ekspektasi target kita. Nah, kalau di 2026, saya melihat dalam jangka panjang, seharusnya 150.000 itu sangat achievable, apalagi bakal terjadi rate cut dan pergantian Powell itu tadi saya bilang. Jadi masih oke ya untuk investor untuk melakukan
Kalau untuk jangka panjang there is no top for Bitcoin. Saya selalu bilang itu. Sama seperti kalian beli properti rumah, misalnya beli rumah di Pondok Indah, beli rumah di Menteng, harganya misalnya 20M. Terus ditanya nih, kira-kira bisa nggak kalian beli rumah ini mau dijual di harga berapa ya? Kita biarkan aja mengalir, karena rumah di Menteng, di rumah Pondok Indah, harganya pasti akan terus naik. Dan jangka panjang ya there is no top, karena demand-nya kan pasti akan selalu ada. Kenapa orang kaya pilih rumah di Pondok Indah ataupun rumah di Menteng? Karena trust-nya udah kebangun bahwa memang area di situ harus punya harga lebih mahal daripada area lain. Nah, ini juga yang saya melihat di Bitcoin. In the long run ya there is no top for Bitcoin. Kalau ditanya beli sekarang apa kita harus jual di angka tertentu ya. Kalau saya investor jangka panjang, saya selalu bilang seperti itu. Tapi bagian adjust your risk profile. Kalau kalian masih mau take profit ya take profit lah di 120.000, 125.000 itu aman sih. Teman-teman, waktu sudah mau habis. Tapi sebelum kita selesaikan episode ini, saya mau minta kata-kata penutup 3 kata saja untuk kasih masukan ke penonton-penonton kita. 3 kata pilihan dari teman-teman, gimana? Saya 3 kata. Seperti biasa, kata penutup saya, go big or go home. Kalau saya tetap semangat terus. Tetap semangat terus. Terima kasih banyak. Di episode ini kita lihat bahwa sinyal-sinyal tahun ini buat Bitcoin cukup banyak berubah dan cukup banyak geser ke institusi daripada retail. Sepertinya there is no retail anymore, tapi sepertinya jangka panjang juga there is no top. Seperti biasa, do your own research, lakukanlah riset diri sendiri. Hati-hati kalau investasi, tapi kalau berinvestasi tetap semangat terus. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode lain Bloomberg Technos Podcast Technozone.